Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Senin 13 Desember 2021 merupakan peringatan wajib Santa Lucia, perawan martir. Bacaan dibawakan oleh Vincentius Johan, Mazmur dilantunkan oleh Niken Sertu Murwani, dan renungan ditulis oleh Birgita Farida. Selamat menekuni Sabda Allah. Bacaan dari Kitab Bilangan bab 24 ayat 2 sampai dengan 7, dilanjutkan ayat 15 sampai dengan 17a. Pada waktu itu, Bileam memandang ke depan, dan ia melihat orang Israel berkemah menurut suku mereka. Maka Roh Allah menghinggapi dia. Lalu ia mengucapkan sanjak, katanya, "Inilah tutur kata Bileam bin Beor, tutur kata orang yang terbuka matanya, tutur kata orang yang mendengar firman Allah, yang melihat penglihatan dari Yang Maha Kuasa, sambil rebah, namun dengan mata tersingkap. Alangkah indahnya kemah-kemahmu, hai Yakub, dan tempat-tempat kediamanmu, hai Israel. Laksana lembah yang membentang luas, laksana taman di tepi sungai, laksana pohon gaharu yang di taman Tuhan, laksana pohon ara di tepi air. Seorang pahlawan tampil dari wangsanya, memerintah bangsa yang tak terbilang banyaknya. Rajanya akan naik tinggi melebihi Agag, dan kerajaannya akan dimuliakan." Kemudian diucapkannya lagi sanjaknya. "Inilah tutur kata Bileam bin Beor, tutur kata orang yang terbuka matanya, tutur kata orang yang mendengar firman Allah, dan yang memperoleh pengenalan akan Yang Maha Tinggi, yang melihat penglihatan dari Yang Maha Kuasa, sambil rebah, namun dengan mata tersingkap. Aku melihat dia, tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia, tetapi bukan dari dekat. Sebuah bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel. Ia meremukkan pelipis-pelipis Moab dan menghancurkan semua anak Set." Demikianlah sabda Tuhan. Kepadaku ya Tuhan, beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan daku. Tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku ya Tuhan. Ingatlah segala rahmat dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu
sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu. Tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum dan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang bersahaja. Tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku ya Tuhan. Alleluia, 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 alleluia. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berilah kami keselamatanmu. Alleluia, 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 alleluia. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 21, ayat 23 sampai dengan 27. Pada suatu hari Yesus masuk ke bait Allah. Ketika Ia sedang mengajar, datanglah imam-imam kepala dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi kepadanya. Mereka bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jika kalian memberi jawabannya, aku pun mengatakan kepada kalian dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Nah, dari manakah pembaptisan yang diberikan Yohanes? Dari surga atau dari manusia?" Mereka lalu berunding satu sama lain. Jika kita katakan dari surga, Ia akan berkata kepada kita, "Kalau begitu, mengapa kalian tidak percaya kepadanya?" Tetapi jika kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes itu nabi. Mereka lalu menjawab, "Kami tidak tahu." Maka Yesus pun menjawab kepada mereka, "Jika demikian, aku pun tidak mau mengatakan kepada kalian dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Demikianlah sabda Tuhan.
Keberanian memperjuangkan kebenaran iman. Renungan dibawakan oleh Sirila Cahyoyanti. Bapak, Ibu, kaum muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih, Shalom. Damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita sekalian. Kita mengenal banyak pahlawan nasional seperti Bung Karno, Jenderal Sudirman, Pangeran Diponegoro, Raden Ajeng Kartini, Cut Nyadin, Ki Hajar Dewantoro, dan banyak tokoh pahlawan lainnya dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia hingga masa kini. Mereka adalah tokoh-tokoh bangsa yang telah berjuang dengan gigih dan tidak mengenal lelah. Tentu saja, perjuangan mereka dilandasi oleh keyakinan teguh bahwa apa yang mereka perjuangkan adalah untuk menuju hal yang baik bagi bangsa ini. Pada bacaan pertama, kita menjumpai seorang tokoh dalam perjalanan kehidupan bangsa Israel yang bernama Bileam bin Beor. Bileam menjadi alat Tuhan seperti tokoh-tokoh lainnya dalam Perjanjian Lama, khususnya dalam upaya keras Raja Balak untuk mengutuk bangsa Israel. Kita mengetahui bahwa Bileam adalah juru tenung atau peramal di zaman pengembaraan bangsa Israel. Beberapa kali Raja Balak telah berusaha untuk mendapatkan kutuk bagi bangsa Israel. Roh Allah menghinggapi dia, maka Bileam menjadi alat Tuhan untuk memperlihatkan kebenaran melalui kata-katanya yang diberikan Yahweh kepada Bileam. Kepenuhan berkat dan kekuatan Israel, kemakmuran dan hidup yang mengalir dari berkat itu. Maka begitu banyak dan besarlah perkemahan bangsa Israel sebagai taman di tepi sungai dan sebagai pohon aras di tepi air. Seperti kita dengar tadi, air mengalir dari timbanya. Benihnya mendapatkan air melimpah. Kesejahteraan bangsa ini tidak akan ada akhirnya sampai dalam hal kepemimpinan bangsa Israel akan menguasai semua bangsa di daerah itu. Sampai pada akhirnya, Bileam tidak tergoyahkan dari pendiriannya dengan hadiah-hadiah yang dijanjikan Raja Balak. Motivasinya adalah hanya melakukan apa yang diperintahkan Tuhan dan mengatakan apa yang Tuhan letakkan dalam lidahnya. Pada bacaan Injil hari ini, kita bertemu dengan Tuhan Yesus yang sedang mengajar di Bait Allah. Bacaan Injil sebelumnya diceritakan mengenai Yesus yang baru saja dielu-elukan di Yerusalem dan banyak orang yang mengikutinya karena mujizat-mujizat yang telah dilakukannya, dan mereka berseru, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi." Apakah arti dari elu-eluan yang ditujukan pada Yesus ini? Tentunya ini adalah suatu bentuk pengakuan dan kepercayaan mereka bahwa Yesus adalah seorang yang datang dari Tuhan dan secara tidak langsung mengkonfirmasi bahwa kuasa-kuasa yang dilakukan Yesus untuk melakukan mujizat-mujizat juga adalah kuasa yang berasal dari Allah yang Maha Tinggi. Hal ini sangat bertolak belakang dengan apa yang dipercayai oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi
pada bacaan hari ini. Mereka menolak untuk percaya dan tetap mempertanyakan dari mana kuasa untuk melakukan mujizat-mujizat tersebut berasal. Namun, dengan berani Tuhan Yesus menolak untuk menjawab pertanyaan dari imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi yang mungkin pada saat itu akan dianggap sangat tidak sopan untuk dilakukan. Yesus tahu bahwa mereka mempertanyakan hal tersebut bukan untuk mempercayai penjelasannya, namun hanyalah untuk menjebaknya. Bertolak belakang dengan keberanian Tuhan Yesus, dikatakan pada Injil hari ini bahwa imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi takut untuk menjawab pertanyaan Yesus kepada mereka mengenai dari mana baptisan Yohanes berasal. Imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi takut terhadap konsekuensi dari jawaban yang akan mereka berikan karena akan dicemooh oleh banyak orang. Mengenai sikap dari imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, berbeda sekali apabila dibandingkan dengan keberanian yang ditujukan oleh Tuhan Yesus. Demi memperjuangkan kebenaran iman dan keselamatan orang berdosa, ia berani untuk mempertahankan kebenaran imannya sampai akhir, melewati jalan penderitaan, mengalami hinaan dan cemoohan banyak orang, dan sampai mengorbankan nyawanya. Namun, apakah perjuangan dari para pembela kebenaran iman itu sia-sia? Pemazmur menuliskan bahwa orang-orang yang berjalan di dalam jalan kebenaran Tuhan akan mengalami kasih setia dan kebaikan Tuhan. Pemazmur juga mengungkapkan kerinduannya untuk terus dibimbing oleh Tuhan, semakin mengenal hukum-hukumnya dan jalan kebenarannya yang akan membawa kepada keselamatan kekal. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah lorong-lorongmu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-kebenaranmu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan daku. Setiap tanggal 13 Desember, Gereja Katolik memperingati Hari Raya Santa Lucia. Santa Lucia lahir di Sirakusa, di Pulau Sisilia, Italia, pada abad ke-4. Orang tuanya adalah bangsawan Italia yang beragama Kristen. Semenjak usia remaja, Lucia sudah berikrar untuk hidup suci murni dan berjanji untuk tidak menikah. Kekaisaran Romawi pada waktu itu diperintah oleh Dioklesianus, seorang kaisar kafir yang bengis. Ia menganggap dirinya keturunan dewa. Oleh sebab itu, seluruh rakyat harus menyembahnya atau menyembah patung dewa-dewa Romawi. Umat Kristen yang gigih membela dan mempertahankan imannya menjadi korban kebengisan Dioklesianus. Mereka ditangkap, disiksa, dan dibunuh. Situasi ini menjadi kesempatan emas bagi pemuda-pemuda yang menaruh hati pada Lucia, namun ditolak lamarannya. Mereka benci dan bertekad membalas dendamnya dengan melaporkan identitas keluarga Lucia sebagai keluarga Kristen kepada kaisar. Kaisar pun termakan laporan ini, sehingga Lucia ditangkap. Mereka merayu dan membujuknya
dengan berbagai cara agar bisa memperoleh kemurniannya. Tetapi Lucia tak tergoyahkan. Ia bertahan dengan gagah berani. Para musuhnya tidak mampu menggerakkan dia karena Tuhan memihaknya. Usaha untuk membakar Lucia pun tampak tidak bisa dilaksanakan. Namun akhirnya seorang algojo memenggal kepalanya sehingga Lucia tewas sebagai martir Kristus oleh pedang seorang algojo kafir di usianya yang ke-20 tahun. Melalui perenungan bacaan-bacaan hari ini dan kesaksian hidup Santa Lucia, di masa Advent ini kita diajak untuk semakin teguh memperjuangkan kebenaran iman kita dan senantiasa peka pada bimbingan Roh Kudus untuk berani melakukan apa yang benar dan membawa kita kepada keselamatan, serta dengan tegas menolak melakukan apa yang tidak benar dan melanggar firman Tuhan dan membawa kita kepada kebinasaan. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, ampunilah kami apabila seringkali iman kami menjadi goyah, sehingga kami kurang mampu berkomitmen untuk memperjuangkan kebenaran iman sebagai murid-murid-Mu. Tambahkanlah iman kami ya Tuhan, dan kiranya agar kuat kuasa Roh Kudus-Mu senantiasa bekerja di dalam diri kami, agar kami mempunyai keberanian dan kegigihan untuk melakukan apa yang benar di mata-Mu. Dengan perantaraan Yesus Putra-Mu, yang telah mati dengan gagah dan berani demi kebenaran dan keselamatan seluruh umat manusia, kami sudah berdoa dan memohon.